Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Denji Setelah Slam Dataken volume 22 part akhir. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Cerita dilanjutkan dari pertarungan penentuan kemenangan antara Diablo melawan Velwe. Kekuatan mereka berdua begitu sangat nyata, namun Diablo sama sekali tidak gentar. Hal itulah yang membuatnya begitu terlihat sangat menakutkan. Sedangkan Jalario Leon akhirnya paham kekuatan Diablo yang sebenarnya. Bagi Jalario, seberapa besar perbedaan nilai eksistensi saat ini, itu tidak akan bisa mengalahkan Diablo. Bahkan Velwe yang sebelumnya bisa dengan mudah bisa mengalahkan mereka, kini didesak habis-habisan oleh Diablo. Ini benar-benar pemandangan mustahil. Dan penentuan pertarungan telah tiba. Dengan serangan yang mengarahkan seluruh kekuatannya, End of War Requiem, Diablo membuat Velwe jatuh tersungkur. Melihat itu, Rimuru tidak menyangka bahwa Diablo bisa menang melawan Velwe tanpa harus menunggu tuannya turun tangan. Rimuru pun memujinya dengan perasaan lega karena tugasnya berkurang. Rimuru berterima kasih kepada Diablo. Bagi Ciel, tidak ada hal yang paling berharga di dunia ini selain pujian dari Master. Diablo pun benar-benar sangat bahagia walaupun kondisinya lebih parah dari babak belur yang sebelumnya. Namun, itu bukan soal fisik melainkan mental. Di saat mereka bahagia, hal mengejutkan terjadi. Velwe yang seharusnya lenyap dan hancur menjadi debu kini mulai bergenerasi. Melihat itu, Diablo sangat kesal. Padahal sudah yakin telah menghentikan napasnya, namun Velwe masih belum musnah. Dasar keras kepala. Di saat Diablo mencoba menghabisi Velwe sekali lagi, Rimuru menghentikan Diablo karena melihat ada aura berbahaya di sekitar Velwe. Karena itu, Rimuru lebih memilih mengamatinya dari kejauhan. Terlebih lagi, Rimuru mendengar kata-kata Velwe yang sangat pelan. Memang, kata-katanya sulit dimengerti, tapi itu terdengar seperti kutukan. Tatapan matanya yang kosong, itu membuat Rimuru merinding. Jika diamati terus-menerus, Rimuru merasa ada yang janggal. Entah kenapa Rimuru merasa enggan untuk bertindak. Tapi jika dibiarkan, Rimuru merasa akan menyesal suatu nanti. Saat Rimuru ingin bertindak, Velwe melayang ke udara lalu menghilang dengan kemampuan yang sulit untuk dilacak. Entah Velwe melompat kemana, Rimuru tidak tahu. Dan pada akhirnya, di hadapan mereka semua, Velwe kabur. Dan dengan kaburnya Velwe, Almasia menganggap sepenuhnya ini salah Rimuru. Padahal Rimuru ingin terlihat keren dengan menghentikan Diablo untuk kembali bertarung. Dan dengan percaya diri bisa melacak Velwe walaupun kabur. Namun nyatanya, Velwe menggunakan teleportasi. Rencana Rimuru ingin terlihat keren gagal total. Baginya, melacak Velwe tanpa merasakan seluruh wilayah Main War itu mustahil. Namun dengan gercep, Ciel menyela. Bagi Ciel, melacak langsung itu tidak mungkin. Tapi dengan mengamati partikel sihir di dunia ini, itu bisa melacak kemunculannya. Dan dalam kasus Velwe, dia tidak muncul di daratan. Kemungkinan besar, dia melarikan diri ke suatu tempat di dunia lain. Kemudian, Rimuru mencoba menenangkan mereka semua yang protes kepadanya. Bagi Rimuru, kaburnya Velwe bukanlah masalah serius. Dia belum menambahkan pujian kepada tuannya Rimuru yang membuat semua orang semakin percaya kepadanya. Bagi Diablo, pemikiran tuannya tepat sekali. Terlebih lagi jika memaksakan dirinya lebih jauh lagi. Diablo merasa bahwa dirinya tidak akan bisa mengabdi lagi kepada tuannya Rimuru. Untuk menghindari itu dengan cinta sedalam lautan, mumpung belum terlambat, Rimuru langsung menghentikan Diablo. Karena ini semua pasti akan berlebihan. Dan setelah semua itu sesuai rencana, semua dibagi menjadi dua grup. Rimuru akan menuju Eurasiania. Milim Baldora menghadapi Ifarat, sedangkan Chloe
bersikeras ingin pergi bersama Rimuru. Namun, Rimuru menolak karena kekuatan masa depannya sangat berguna untuk menghadapi Ivarat. Leon Jalario Sylvia, mereka pergi bersama Milim. Sementara Elmesia mengumpulkan pasukan Magus yang masih bisa bergerak. Dan tentu saja, kekuatan Yuki akan menjadi angkutan umum. Memahami itu, sontak Yuki mengeluh dan tersenyum kecut. Alih-alih melampiaskan dendamnya karena sudah dimanfaatkan dan ditipu Yuki, Rimuru menjadikannya sebagai angkutan umum. Pura-pura tersenyum cerah kepada Yuki. Namun nyatanya, Rimuru belum bisa memaafkan Yuki. Sedangkan Kagali yang tahu semuanya, antara Rimuru dan Yuki, Kagali cemas karena merasa bahwa hidupnya akan ditentukan bagaimana dengan Rimuru menanggapi semua ini. Bukan hanya kejahatannya saja yang membuat Kagali cemas, tapi juga tempat tinggal. Mereka tidak punya tempat untuk pulang. Namun, kecemasan itu sungguh tidak perlu, karena pada saat itu juga Rimuru meminta Milim untuk memberikan J-Staff kepada Kagali dan yang lainnya. Dan dengan cepat, Milim setuju sebagai permintaan maaf kepada tetua Drag F, Eva. Ingat Milim mau mengembalikan J-Staff. Milim selalu merepotkan Eva jika ingin makan enak. Dan setelah perbincangan J-Staff selesai, semua orang pergi ke tempat sesuai yang direncanakan. Dan yang tersisa hanya Rimuru seorang. Diablo yang tanpa disadari tiba-tiba tertawa hingga membuat Rimuru terkejut. Kehadirannya begitu alami sampai membuat Rimuru begitu tercengang. Padahal Rimuru kira Diablo sudah kembali ke Tempest setelah pertarungan melawan Velwe berakhir. Sebenarnya Diablo sudah disuruh pulang oleh Rimuru, tapi kini Diablo mulai bandel. Rimuru bertanya, "Kenapa kau masih di sini?" Sebagai jawaban, pelayan plus pemuja berada di sisi tuannya adalah tugas yang tidak bisa disingkirkan. Namun, keadaan Diablo yang sangat lemah itu membuat Rimuru berpikir bahwa Diablo akan merepotkan yang lainnya. Karena itu Rimuru memilih mengawasinya dari dekat dan pergi bersama. Urusan Milim telah selesai, kini giliran Pelcat. Mereka berdua pun pergi menuju Eurasiania. Di Dharmakania, Ivarat merasa sangat senang ketika tiba di dunia dasar. Sebagai sapaan, Ivarat melancarkan serangan yang begitu kuat, sampai-sampai makhluk yang terlihat paling kuat mengalami luka parah akibat melindungi yang lemah. Satu tindakan yang paling kuat melindungi yang lemah tidak dapat Ivarat pahami. Dan setelah berpikir, Ivarat akhirnya memahami bahwa yang lemah bertarung dengan caranya sendiri. Para pahlawan bertarung dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Dengan memahami situasi, Ivarat yakin jika menyerang dengan kekuatan penuh, kemenangan akan mudah diraih. Oleh karena itu, Ivarat menahan kekuatannya, mengatur pasukannya secara bertahap agar pertarungan berlangsung lebih lama. Di saat Ivarat melakukan itu, medan pertempuran berubah. Dan setelah itu, balapan tuan yang dipimpin Benimaru telah tiba dan langsung melakukan pertempuran. Alhasil, seni pedang dan sihir yang mereka lancarkan kini membuat pasukan dewa jahat terdesak. Melihat itu, Ivarat tertawa bahagia. Setelah pertempuran mencapai puncaknya, muncul sebuah ekor dari dalam diri Ivarat yang ingin ikut bertarung. Dengan itu akhirnya Ivarat memahami alasan Valdanava meninggalkan dirinya dan lebih memilih wujud manusia, menjadi dewasa bukan lagi anak kecil. Keinginan Ivarat menjadi dewasa itu memicu Halloween Carnival, evolusi menjadi dewa jahat. Naga penghancur Ivarat memasuki tahap akhir. Dapat keinginan menjadi dewasa itu juga mempengaruhi ketiga pelayannya. Setelah Ivarat menyatakan akan memberi kekuatan baru kepada ketiga pelayannya, dan di saat itu juga medan perang tiba-tiba sunyi, seolah-olah ini petanda datangnya sesuatu yang sangat mengerikan. Di dunia dasar terdengar tawa yang sangat jahat bergema. Naga penghancur Ivarat telah berubah sepenuhnya. Volume 22 telah berakhir di sini. Dan di volume 23 ada beberapa sinopsis. Yang pertama, antusias para monster Tempest setelah mendengar kabar bahwa tuannya Rimuru telah kembali. Yang kedua, Pelcat memberitahu kebenaran yang mengejutkan kepada Rimuru. Yang ketiga, pergerakan Ivarat yang sangat mengancam seluruh medan pertempuran hingga mengubah seluruh medan pertempuran. Yang keempat, semua orang sudah bertempur habis-habisan dengan kekuatan yang ia miliki, namun mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada akhirnya, mereka semua menyerahkan hanya kepada satu seekor slime.
dan kita akan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.